Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Musallin rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin. Wa ghayatul husnul dhan bil muslimin an la ta'taqida asy-syarr fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa an la tajid lahum rahmatan fil khair ay la tajid lahum rahmatan fil khair kal ma'asi fa nihayatu husnul dhan bil muttaqibiha an tanhahum anha wa tadhunnu bihim anna imanahum yahmiluhum ala al-intihai anha wa tarkul israr 'alaiha bit taubati minha wa ghayatu sultan bil muslimin an ta'taqida as-su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati dhahid wal khair wa misal dzalik antara musliman yaksiru salata was sadaqata wat tilawata fatadunnu bi annahu ma fa'ala dzalika illa mura'iyan lin nas wa hirsan 'alal mal wal jah wa hadha dhannu al-fasid la yasduru illa min tawiyatin khabithah wa huwa min akhlaqil munafiqin wa qad qala Allah ta'ala fi wasfihim alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat ay yarmunahum birriya wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikrillah hatta yaqula al-munafiquna innakum mura'un ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Masih pembahasan masalah anjuran kita untuk husnudzan kepada kaum muslimin dan berhati-hati daripada sekutan terhadap kaum muslimin. Kalian mengatakan bahwa dua kebaikan yang tidak ada lebih baik di atasnya, yaitu husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, yaitu husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba Allah SWT. Kemudian tidak ada kejelekan yang lebih daripada keduanya, artinya nihayanya sudah paling jelek, yaitu husnudzan billah, husnudzan bi ibadillah, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada Allah SWT. Nah, sekarang apa sih puncaknya husnudzan? Kalau kita husnudzan, ya kita berbaik sangka siapapun yang ada di depan kita berbaik sangka kepada dia. Kemudian kalau berburuk sangka, ya kita hindari untuk berburuk sangka kepada siapapun. Orang yang sekalipun maksiat kita tidak boleh husnudzan kepada dia. Nah ini, ya apa sih puncaknya husnudzan itu? Kasih contoh sama Allah. Sampai batasan seperti ini yang harus kita lakukan. Ya, apalagi kalau kita lihat kadang-kadang masih bisa kebaikannya dia banyak, tapi kita husnudzan saja. Nah ini kita lihat di puncaknya husnudzan seperti apa? Puncaknya husnudzan seperti apa? Wahai husnudzan, puncaknya daripada husnudzan bil muslimin terhadap kaum muslimin alla ta'taqida, yaitu kamu tidak meyakini asyarra, kejelekan, fi syai'in, di dalam sesuatu, min af'alihim, daripada perbuatan-perbuatan mereka, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataan mereka, wa anta tajidu lahu mahmalan fil khair, dan kamu mendapatkan lahu baginya mahmalan, kemungkinan, ya kemungkinan walaupun itu kecil fil khair, di dalam kebaikan. Artinya ini, kita ini puncaknya husnudzan itu apa? Kita tidak meyakini kejelekan yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin, baik itu perbuatannya, perkataan mereka. Waduh, perbuatannya dia kalau kita lihat segi zahir, waduh, ini orang jelek sudah. Tidak pernah kelihatan masuk masjid, tidak pernah kelihatan hadir pengajian, kemudian dia itu orang yang selalu melakukan keributan, seandainya tidak kelihatan orang ini perbuatannya kecuali jelek. Wa afa'alihim, perkataannya, waduh, perkataannya sangat menyinggung orang, dia perkataannya kotor. Ini kita husnudzan kepada dia apa ini? Kamu cari, ada nggak kebaikan yang mereka yang dia lakukan?
Kamu seandainya mendapatkan walaupun kebaikan itu cuma satu kebaikan, ada kemungkinan dia berbuat baik. Oh iya, dia itu punya apa senang kelihatan anak kecil. Kalau ada anak kecil kasih permen. Kalau ada anak kecil dia rahmat terhadap anak kecil. Maka kamu apa? Harus sesukan kepada dia. Mungkin dia melakukan kejelekan itu karena ada sesuatu. Buktinya dia masih ada kebaikan kepada dirinya. Yaitu yang kamu perhatikan, jangan kejelekannya, kebaikannya yang kamu perhatikan itu subhan. Kalau kamu tidak mendapatkan sedikit pun daripada kebaikan dari dia, waduh agak ada cingkrang. Mari menurut amalnya dia, perbuatannya dia juga jelek, perkataannya dia jelek, tidak ada kelihatan sedikit pun daripada kebaikan dari dia. Apakah bisa kita husnudon terhadap orang seperti ini? Apanya punya husnudon ini? Gitu kan? Biasanya orang kan husnudon sama orang, apa nih saya ini husnudon ini? Saya gitu. Apanya mau husnudon dari dia? Udah ada kebaikan dari perkataannya, tidak ada kebaikan daripada perbuatannya, sedikit pun kebaikan tidak ada pada dia. Apakah bisa kita husnudon? Nih, bayangin. Tentu kita bisa husnudon kepada dia. Caranya husnudon terhadap orang seperti ini gimana? Fa'ilam tajid lahu amalan bil khair. Maka jika kamu tidak mendapatkan baginya apa? Kemungkinan di dalam kebaikan terhadap dirinya. Kalau habis kebaikan. Seperti bakal maksi, seperti maksiat sudah perbuatannya dia. Fanihayat husnudon, maka apa? Puncak dari husnudon bimutakibiha terhadap orang yang melakukan maksiat tadi itu yaitu apa? Antanhahum anha, yaitu kamu mencegah mereka anha daripada apa? Perbuatan maksiat. Wa tatunnu bihim, dan kamu menyangka anna imanahum, sesungguhnya iman yang ada pada diri mereka yang melakukan maksiat, yahmiluhum al-intiha anha, akan membawa mereka, mengajak mereka untuk berhenti daripada itu maksiat. Ketika ada orang maksiat, ya kita harus bukan kepada dia. Caranya gimana? Kita nasihati dia, kita cegah dia daripada perbuatan maksiat. Kita mencegahnya husnudon kita. Jangan sesudah, waduh, ini walaupun kita cegah tetap ini bakal lawan ini, bakal tambah berat, tapi tambah kurang ajar nantinya. Seandainya dia mengatakan seperti itu, ya itu bukan husnudon namanya. Husnudon gimana? Gak apa-apa, tetap kamu cegah mereka untuk melakukan maksiat. Ya mungkin imannya mereka yang ada pada hati mereka, kamu husnudon. Insya Allah dengan iman yang ada di hatinya, saya melarang dia, insya Allah dia akan berhenti daripada maksiat. Husnudon dulu. Kalau mau mencegah maksiat itu jangan husnudon. Ketika mereka berbuat jelek, kita tetap husnudon kepada dia, kita cegah dia, kita husnudon bahwa dia akan berhenti karena dia punya iman. Watarkul israr aliyah bitobati minha, dan dia akan meninggalkan paling tidak meninggalkan terus menerus di dalam melakukan maksiat dengan bertobat daripada itu maksiat. Itu husnudon dia. Jadi kita husnudon kepada orang maksiat pun harus. Karena itu dikatakan, ada seorang yang mengatakan, idza ra'aitum ahadan, ada yang mengatakan kalaupun kamu melihat orang itu ya kesehariannya dia itu melakukan hanya maksiat, maka apa? Kalau memang ada kemungkinan dia itu melakukan kebaikan, maka kita tetap harus husnudon. Jangan kita husnudon kepada mereka. Ya. Baik. Kemudian sekarang ghayah dari husnudon, puncak dari husnudon. Ya pasti orang yang tidak husnudon ini puncaknya orang husnudon. Sampai orang baik pun dihusnudoni. Ya kan ini puncak husnudon. Sampai orang maksiat pun dihusnudoni. Ya kalau husnudon, ya walaupun orang yang maksiat masih kita husnudon, itu puncaknya husnudon. Kalau ini puncak dari husnudon, orang baik pun dihusnudoni. Ini bahaya ini ya. Kadang-kadang orang ahli masjid dihusnudoni pura-pura itu udah ada tapi kejelekannya aja. Ada orang seperti itu ya. Apalagi di akhir zaman. Kita lihat. Wa ghayatu su'idlan, puncak daripada su'idlan bil muslimin terhadap kaum muslimin, al-ta'taqida sufi af'alihim wa aqwalihim allati dhahiruha khair, yaitu kita meyakini kejelekan. Kamu meyakini kejelekan fi af'alihim di dalam perbuatan mereka, wa aqwalihim dan perkataan mereka. Allati dhahiruha khair, yang mana zahirnya
Contoh daripada itu, antara musliman yuksiru salata wa sadaqata wa tilawah. Kamu melihat seorang muslim yang memperbanyak salat. Oh, salat ahli salat berjamaah lagi. Kemudian salat duha yang dia lakukan wa sadaqah. Ada orang memperbanyak sedekah. Wa tilawah. Kamu melihat seorang muslim memperbanyak untuk apa? Tilawah, membaca Al-Qur'an. Tapi fataqulu, kamu menyangkapi dengan yang dia lakukan tadi, annahu ma fa'ala dzalika illa murahiyatin nas. Kamu menyangka dia melakukan semuanya itu tiada lain kecuali karena ingin dipuji oleh manusia. Ingin dipuji, ingin juara wong alim, ya, ingin juara wong ahli masjid. Ya. Padahal dia jadinya baik, tapi kita harus berbuat kepada dia seperti itu. Maka bahasa al-mal kerja, tapi tujuannya dia, ya, ingin dipuji sama manusia. Tujuannya dia apa? Untuk mendapatkan harta supaya nanti dibantu sama orang. Ini sering masjid, tasbihan, supaya kok kemudian begitu mati, kok akhirnya kok diumrono misalnya ya. Kok ini supaya dia merasa baik, dia orang baik, asalnya orang kasih uang. Terus disuruh dia, padahal baiknya bagus loh. Tapi disuruh bahwa dia melakukan semuanya itu ingin dipuji, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan apa saja kedudukan, ingin dapat kedudukan ini melakukan. Ya beda seperti ini. Wahada qamul fasid. Ini adalah prasangka yang fasid, yang rusak, yang jelek. La yasdudu illa min tawiyatin khabithah. Tidak timbul daripada sifat seperti ini kecuali orang yang mempunyai hati yang busuk. Ini orang ini berarti yang jelek ini sudah dohirnya bagus disultani. Ya, orang yang dohirnya bagus disultani. Orang yang benar berniat untuk dakwah, orang yang berniat untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, mencegah orang berbuat munkar, orang yang mengajak dia untuk berbuat baik disultani. Murah-murah ini semuanya ini. Kopiahnya hanya menutup daripada ayatnya, surganya hanya menutup daripada ayatnya. Banyak sekarang seperti itu. Padahal dirinya bagus, tapi di surga dia berbuat jelek. Ini berarti apa? Orang yang melakukannya berarti menunjukkan bahwa hatinya adalah busuk. Hatinya dia yang rusak, hatinya dia yang jelek. Wahwa min akhlaqil munafiqin. Dan itu adalah termasuk daripada akhlaknya orang-orang yang munafik. Orang yang munafik. Maka Allah Ta'ala fi wasfihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di dalam sifat mereka orang-orang yang munafik. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqah. Yaitu orang-orang munafik sifatnya apa? Alladzina, yang mana mereka adalah orang-orang yang yalmizuna ayyu'ayyibuna, apa membuat cacat, atau sebutan tadi al-mutawwi'ina ay al-mutanaffilina, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat taat, ya dicacat sama mereka. Minal mu'minina, daripada orang-orang yang beriman, fis sadaqah, di dalam mengeluarkan sedekah. Ada orang mengeluarkan sedekah daripada orang mukmin, tapi apa? Orang-orang munafik yu'ajibun, kurang itu supaya dia tidak terima itu. Ini dipuji ya. Mungkin sedekah supaya dibilang orang dermawan. Ini ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Yarmun nabiyya, menuduh bahwa orang yang melakukan sedekah dan itu melakukan apa? Riya, ingin dipuji bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai ada sifat seperti ini. Sampai Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak berzikir sampai kita dapat tujuan seperti itu. Nah, itu Nabi SAW bersabda, aksiru min dzikrillah, perbanyak kamu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kamu berzikir kepada Allah? Hatta yaqulul munafiqin, hatta yaqulul munafiquna innakum mura'un. Sampai orang-orang munafik mengatakan kepada kamu itu mura'un, orang-orang yang riya, ingin dipuji kamu ya. Banyak berzikir kamu dianggap supaya kamu dianggap orang yang ahli zikir, supaya kamu dianggap ahli ibadah, supaya kamu dianggap ahli masjid, supaya kamu dianggap orang ahli yang majlis ya. Kalau kamu sudah berbicara seperti itu, berarti kamu termasuk orang mukmin. Kenapa? Ada orang munafik sudah mencela kamu dan menuduh kamu adalah orang-orang yang murahin, orang-orang yang melakukan riya. Nah, usah. Artinya apa? Biarkan sudah. Itu semuanya yang kita lakukan daripada ibadah itu pasti tidak luput daripada gangguan
manusia, pasti ada orang yang hasut, ada orang yang kritik, itu pasti. Yang penting kamu benar, lakukan. Kalau usah hiraukan omongan manusia. Tapi kalau benar, kalau salah, ya diingatkan mau. Tapi kalau memang salah, apa benar dia? Tidak ada kesalahan, dia berbuat taat, tidak mengikut orang, dia lakukan saja. Kalau ingin mencari ridho daripada manusia, itu mustahil juga. Semua manusia ridho apa yang kita lakukan daripada kebaikan, mustahil. Ridho nas wajah itu ridho manusia itu bocah yang tidak mungkin kita akan bisa sampai. Pasti tidak luput Nabi yang jadi bicarakan, aulia dibicarakan, apalagi kita. Karena itu lakukan kebaikan, banyak berzikir kepada Allah, lakukan taat kepada Allah, kalau usah digoda semua orang. Tapi kita jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Kita sungguh kepada orang yang berbuat baik, jangan. Kalau bisa sungguh walaupun dia maksiat. Tapi tetap bukan berarti kita sungguh kita biarkan dia dalam keadaan maksiat. Jangan dibiarkan. Ya, ketika dia maksiat, terus sebenarnya kita itu malah ngajari dia. Ngajak dia untuk berbuat baik, ngajak dia untuk berhenti daripada maksiat. Itu sebenarnya kita. Sebenarnya dari mana? Ya supaya ketika kita memberitahu dia, kita sadar bahwa dia bakal mengikuti daripada apa yang kita beritahu kepada dia. Itu sebenarnya. Jangan dibiarkan maksiat, husnuzan subhanallah. Itu mungkin ya karena maksiat dia, mungkin dia ngilangin subuh husnuzan. Bukan gitu. Kalau ada maksiat harus kita larang, harus kita cegah. Bukan berarti oh ini orang jelek ini orang masih diomongin kok. Tapi kita tidak perlu menghentikan dia. Jangan. Tetap kita nahi munkar kepada dia, kita mengajak dia untuk berbuat baik. Itu adalah husnuzan bagi orang yang kita lihat dia dalam keadaan maksiat. Bukan kita caci maki, bukan kita rasani. Ini adalah husnuzan. Sambil kadang-kadang kita lihat ini kadang ketika ada orang di satu acara, saking terharunya sampai ada orang yang menangis. Kita sudah lihat kadang orang menangis itu, ya handoi, hari ini makan paling kakek. Tidak usah disebut kalau kamu tidak bisa nangis. Bahkan anjurannya katanya tidak itu ahadan baka, ya tidak itu ahadan yakin fakku. Kalau saya kamu melihat ada orang yang menangis di sekitar kamu, karena mungkin ketika mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan cerita-cerita, mungkin tersentuh hatinya, saya menangis. Jangan disebut fakku, kamu nangis juga kalau bisa. Jangan malah disebut kenapa? Wala tadunnu bihi aliyah. Jangan kamu menyangka bahwa dia melakukan itu karena dia. Fa'innalan dzalika maratan birajulin. Kalau kamu menyangka seperti itu pada seorang lelaki, satu kali saja kamu menyangka seperti itu. Hanya pada hari kita lakukan ya. Ini orang itu nangis. Maka maka kamu akan diharamkan al-buka sana. Mungkin kamu akan bisa nangis 1 tahun. Artinya apa? Mata kamu dijadikan mata yang jumudul ain. Jumudul ain itu tidak merasa dia melakukan, dia tidak merasa menyesal daripada perbuatan maksiatnya. Mungkin dia akan jadi menangis 1 tahun. Karena itu pernah diceritakan As-Sawri rahimahullah, Hordorim itu qiyamul lail katanya. Aku diharamkan bagiku qiyamul lail 5 asyhur. Aku tak bisa bangun malam sampai 5 bulan. Padahal ini ahli ibadah. Padahal berasal ini termasuk orang soleh. Dia mengatakan aku telah diharamkan bagiku melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Kenapa? Tidak bin at-tabtu, karena satu dosa yang aku lakukan. Apa dosanya? Dosanya kira memandangkan tabu. Ada yang tanya apa itu dosa satu itu? Kok sampai kamu tidak bisa bangun malam selama 5 bulan? Padahal dia punya kebiasaan setiap harinya bangun malam. Kalau itu berjalan yang kiri, kata dia, aku pernah melihat seorang laki menangis. Fakultu fi nafsi, akhirnya aku berkata dalam diriku, hal mura'in, pura-puraan. Memang dia orangnya kelihatan pura-pura, ya kelihatannya pura-pura, tapi dia dalam hatinya mengatakan bahwa ini orang mura'in. Orang ini melakukan menangis itu hanya ingin dipuji oleh manusia. Makanya diharamkan baginya dia bulan selama 5 bulan. Karena itu jangan sampai kita lakukan itu ya. Ini bahaya ada sebuah bulan beliau.
menimbulkan orang nanti akhirnya apa? Tuhmah. Nah, itu juga harus kita hindari. Jangan kita itu melakukan satu perbuatan yang membuat orang akhirnya apa? Berburuk sangka kepada kita. Terus bilang, bebas kita dia itu orang sekutu. Ya kamu salah. Jangan melakukan hal apapun yang membuat orang ada bisa berburuk sangka kepada kamu. Ya, Nabi melarang itu semuanya. Nah, boleh kita lakukan hal-hal yang membuat adanya tuhmah. Ini sebenarnya ada cerita, tapi saya mau bahas masalah asyurahnya. Ada cerita soal Safina. Kalau teman berikutnya tidak akan jelaskan lagi. Allah. Intinya yang kita usahakan, yang kita hidup bersama kaum muslimin, kita harus sungguh beramaikan. Jangan sampai kita berlaku sungguh beramaikan. Kalaupun ada kemungkinan yang dia melakukan ini mungkin, kalau kita sapa dia katanya nggak boleh, itu sudah. Dia kurang ajar, kayak kenapa aku salah pura-pura dulu. Jangan mungkin dia ketika kamu salah dia nggak tahu. Mungkin dia lagi dalam keadaan super, mungkin dia dalam keadaan pikiran. Ya mungkin kita ada seperti itu juga. Karena itu kemungkinan itu yang untuk bisa mengobati daripada sultan kita. Jangan nuruti yang nafsu kadang-kadang. Aku nggak tak salami, nggak pernah dulu. Ya karena mungkin nggak tahu dia. Kadang-kadang mereka itu pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, nggak kelihatan dari jauh. Kemungkinan ada. Ya itu nggak usah disebut sultan aja. Kemungkinan itu yang kita apa? Untuk mengobati daripada sultan kita. Jangan sampai kita sultan kepada siapapun. Itu adalah kebaikan yang paling tinggi, kebaikan paling puncak. Husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah. Ini bentar lagi besok kita memasuki hari Tasyura. Besok Asyura. Ya. Tasyura dan Asyura ini kita diajukan untuk apa? Ini termasuk bulan ini termasuk Asyurul Hurum. Tapi yang paling inti di Asyurul Hurum yang untuk bulan Muharram ya Tasyura dan Asyuranya. Itu kita diajukan puasa hari Asyura. Diajukan untuk puasa hari Asyura. Karena pahalanya bisa melebur dosa 1 tahun yang telah berlalu. Hari Selasa, ya dosa 1 tahun yang telah berlalu. Dosa kita banyak. Kita ini terlebur daripada dosa pakai dosa kita ya. Ini bisa dilebur, tapi dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa kecuali dia harus segera lagi bertobat. Tapi dosa kecil kita ini sudah lumpuh sampai jadi besar. Karena itu kita perlu menghapus dosa seperti itu dulu. Kita puasa hari Asyura itu akan melebur dosa 1 tahun yang telah berlalu. Kemudian kita disertakan puasa Tasyu'anya besok. Puasa Tasyu'a ini nggak pernah Nabi melakukan, tapi Nabi sudah berniat. Nabi sudah berniat untuk melakukan Tasyu'a. Kenapa? Karena Nabi ingin kita beda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu puasa Asyura juga. Puasa Asyura, bahkan sebetulnya puasa Asyura ini sebelum ada puasa Ramadan. Ya kita kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi untuk puasa Asyura. Ya seakan menjadi wajib itu puasa Asyura. Sampai adanya Ramadan akhirnya Nabi tidak melarang, Nabi ya sudah tidak mengajarkan. Sampai akhirnya Nabi melihat ternyata orang Yahudi juga melakukan itu puasa Asyura. Kata Nabi SAW, kita lebih berat daripada dia. Akhirnya memerintahkan umatnya untuk apa? Puasa Asyura. Dan Nabi memerintahkan kita untuk beda dengan orang Yahudi. Diperintahkan kita untuk puasa apa? Tasyu'anya di tanggal 9. Karena dia Salaful Yahud, beda kamu dengan orang Yahudi. Ini dalam hal ini ibadah beda sama mereka. Apalagi yang lainnya, apalagi akhlaknya, apalagi yang model dohirnya. Ini ibadahnya jangan sama. Mereka puasa, kita puasa. Beda. Sampai tanggal 9 puasa juga. Itu diantara yang kita lakukan di hari Asyura dan Tasyura kita puasa. Kemudian di situ sebetulnya ada amalan-amalan yang dilakukan ya di hari Asyura. Amalan-amalan di hari Asyura itu banyak. Ya ada sekitar 10 atau 11 amalan. Tapi yang hadisnya sahih ada 2. Yang hadisnya sahih yaitu ada 2. Yang pertama dari puasa. Itu hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda ahtasibu ala apa? Shaum Asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah bisa melebur dosa 1 tahun yang sebelumnya.
Hadis yang sahih yang kedua yaitu apa? Tausi alaiya, melapangkan apa? Rizki kepada keluarga. Artinya membuat bahagia keluarga. Bahasa kasar nambahin bonjol ya. Yang biasanya dia makannya mungkin tahu tempe tambahin ayam ya. Biasanya ayam tambah daging ya. Itu tausi alaiya hukumnya apa? Sunnah. Nabi yang mengatakan man wasa'a ala yadihi yawm Asyura wasa'allahu rizqahu salah kalilah. Barang siapa yang melapangkan rezekinya terhadap keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya satu tahun. Dan katanya Sufyan bin Uyainah dia mengatakan ya, qad jarrabna dari kasih 50 atau 60 sana wa fawajadnahu kadhalik. Kata Sufyan bin Uyainah, aku telah mencoba melakukan ini, mengamalkan ini hadis selama 50 atau 60 tahun dan ternyata aku dapatkan memang benar. Allah lancarkan rizkiku ya ketika aku di hari Asyura membuat bahagia keluarga. Tapi membuat bahagia itu ya tetap dalam koridor ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan maksiat. Ya bukan diajak kebiasaan, diajak karaokean gitu. Ya, tapi dikasih lebihan makanannya dinikmatkan ya. Dibuat bahagia keluarga. Kalau dari Asyura Allah akan datangkan rezekinya serta kesempatan bagi kita kaum suami ini atau yang belum punya istri ya orang tuanya kalau dia sudah bisa memberi nafkah kasih tambahan untuk keluarganya supaya Allah mendapatkan rezekinya. Selain itu ada beberapa hal yang menjadi amalan tapi hadisnya ada yang baik, ada yang bahkan mungkar, ada yang maudhu, bahkan di antaranya seperti yang dianjurkan kita untuk sedekah. Bahkan ada yang kejadian nyata ada orang bersedekah di hari Asyura. Jadi dia itu tidak memiliki apapun, tidak memiliki harta kecuali pakaian yang melekat pada dirinya. Dia punya rumah sederhana, pakaian yang ada pada dirinya itu satu-satunya hartanya. Berangkat di hari Asyura salat subuh dia berangkat ke masjid. Kemudian setelah keluar dari masjid ketemu dengan seorang perempuan minta sedekah kepada dia. Padahal mungkin yang diminta lebih fakir daripada yang diminta, karena dia tak punya apa-apa ini. Akhirnya dia ketahui ini hari Asyura, dia tidak ingin menolak daripada permintaan seseorang. Akhirnya dia ajak itu perempuan ke rumahnya. Sampai di rumahnya dilepas pakaiannya semuanya, dikasihkan itu perempuan, disuruh jual di pasar. Udah dikasihkan. Saking senangnya si perempuan tadi sampai berdoa, mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kamu pakaian kebesaran dari dalam surga. Dalam jannah. Udah, amin. Apa ya perempuan? Ya lagi kerja apa punya pakaian lagi. Satu-satunya pakaian itu nggak bisa ya. Akhirnya dia di rumah ya sampai dia sholat tahajud. Sholat tahajud gimana? Ada pakaian bisa ada. Kalau tidak ada boleh sholat panjang. Kalau ada pakaian boleh sholat panjang. Tidak ada itu bab sholat harian. Ada bab sholat harian. Alhasil di situ akhirnya ketika tahajud tiduran. Ketika tidur mimpi bertemu dengan perempuan yang cantik sekali. Perempuan yang cantik dan dia berkawin. Saat itu berkawin ya. Ketemu dengan perempuan yang cantik, baunya wangi. Kemudian dia bawa apa? Si perempuan tadi ditanya, ya siapa kamu? Si perempuan tadi mengatakan, ana zawjatuka fil jannah. Aku akan menjadi pendamping kamu nanti di surga. Akhirnya dibuka dibuka, dipecah, ternyata di situ ada pakaian dari dalam surga. Setelah itu dia terbangun. Ketika bangun dari tidurnya, semua ruangan rumahnya wangi seperti wangi dari dalam rumahnya. Wah, gemeter dia. Gemeter langsung ambil lagu itu sholatnya. Setelah sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang itu benar menjadi istriku nanti di surga, dan itu yang aku dapatkan, ya Allah matikan sekarang ya Allah. Cabut nyawaku sekarang ya Allah. Akhirnya masa itu tercabut. Saat itu tercabut nyawanya, akhirnya dia mendapatkan keutamaan karena berkata sedekah sesuatu yang remeh. Karena telah diajarkan untuk sedekah semampunya. Diajarkan juga untuk mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim artinya membahagiakan anak yatim. Tapi itu Asyura kadang-kadang anak yatim diperhatikan Asyura. Selain itu sudah jangan.
anak yatim itu diperhatikan. Kata Nabi, ana wa kafil yatim kahataini yaumil qiyamah. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini ya di surga. Artinya pada dekat sama Nabi, dekat sama Nabi, berarti kedudukannya tinggi. Karena itu yang dibahagiakan itu anak yatim. Ya kalaupun kita hari Asyura kita melebihkan membahagia lebih kepada dia. Ya kan dianjurkan setelah memberi kepada dia, yang memberi santunan atau yang lainnya, dianjurkan untuk mengusap kepalanya. Ya karena itu perintah dari Nabi SAW. Kemudian dianjurkan untuk baca Al-Qur'an 1000 kali, dianjurkan untuk potong kuku, dianjurkan untuk mandi. Yaitu semuanya ada yang hadisnya dhaif, ada yang hadisnya munkar, tapi semuanya itu kalaupun dilakukan tidak ada kekurangan bagi kita, tidak ada kekurangan bagi kita. Intinya pokok tingkatkan ibadah di hari Asyura. Kemudian di situ ada amalan bukan sunnah ya, amalan. Ya amalan ini ya diharapkan dengan membacanya akan panjang umur 1 tahun. Yaitu adalah membaca biasanya di masjid-masjid, musola dibaca kan? Itu membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir sebanyak 70 kali. Ya setelah itu diteruskan dengan doa, ada doanya subhanallah bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghul ridha dan seterusnya, itu dibaca berapa 7 kali. Ya barang siapa yang bacanya diharapkan ya dia akan mendapatkan panjang umur sampai 1 tahun yang berikutnya. Itu adalah amalan-amalan yang dilakukan di hari Asyura. Sebenarnya di hari Asyura ini ya hari yang sangat istimewa. Kenapa? Banyak kejadian-kejadian yang besar terjadi di hari Asyura. Kejadian-kejadian besar. Di antaranya ya Nabi Ayub yang bebaskan dari musibah yang dia ditinggalkan oleh umatnya sampai dia kena penyakit dan yang lain sebagainya. Dia sembuh daripada semuanya itu dikembalikan oleh Allah SWT atas pujiannya di hari Asyura. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, bicara Fir'aun. Sudah terpojok di Laut Merah, nggak bisa kemana-mana sudah. Jadi bala tentara Fir'aunnya ikut juga untuk mengejar Nabi Musa. Sudah di Laut Merah, sudah terpojok, tapi Allah selamatkan dan itu saatnya di hari Asyura. Ya Allah perintahkan untuk memukul dengan tangannya, akhirnya terbelah menjadi 12 jalan sesuai dengan kaum dari Nabi Musa yang ada. Ya, jadi ada 12. Setiap kaum jalan jadi hutan ya di tempatnya. Akhirnya saat itu ya, Nabi Musa ketika merintahkan mereka untuk lewat ke tempatnya masing-masing, tapi mereka ketakutan. Ya pertama ketakutan karena licin. Akhirnya Allah kirim angin mengeringkan daripada jalan yang mereka lewati, kering, mereka bisa lewat. Kemudian setelah itu mereka khawatir satu sama lain tidak bisa melihat. Akhirnya air yang ada itu dijadikan oleh Allah SWT transparan. Jadi satu sama lain kelihatan. Jadi tidak khawatir mereka. Kalau mereka besarnya ya dilewati semuanya. Dan mereka ketakutan di tengah laut takut nutup tadi akhirnya dibuat transparan. Sampai mereka selamat semuanya. Kemudian sampai Nabi Musa di ujung daripada tepi yang lain. Saat itu Fir'aun berani mau masuk ke tempat lawan tadi tidak berani. Kenapa tidak berani? Dia takut nutup lagi. Tapi akhirnya Malaikat Jibril datang dengan kuda yang lawannya daripada kudanya Fir'aun. Kudanya Fir'aun betina, dia ambil kuda yang jantan. Jadi ini kuda jantan. Mau tidak mau kuda yang betina ini langsung loncat mengejar kuda jantan. Akhirnya semua dari para tentara Fir'aun itu masuk di laut, semuanya masuk. Akhirnya Allah perintahkan untuk memukul dengan tongkatnya muncul lagi. Tapi kenapa Fir'aunnya selamat? Memang Allah SWT memuntahkan, dia perintahkan itu laut untuk memuntahkan, melempar daripada Fir'aun supaya menjadi contoh bagi orang yang mengaku sebagai Tuhan ternyata hina jadi orang hina. Di mumi sampai sekarang kita bisa lihat di Mesir sana sampai sekarang itu muminya Fir'aun masih ada. Dijual sekarang ya, foto-fotonya kan dijual ya, dengan masjid dijual ya. Tapi aja kita foto-fotonya apa aja fotonya itu padahal. Tapi itu semuanya menunjukkan enggak orang yang berani kepada Allah SWT ternyata kerajaannya dianya seperti itu sudah. Itu yang berani sama Allah SWT. Kemudian kejadian Nabi Nuh, Nabi Nuh mendarat perahunya di Jabal Judi yang ada di Iran. Itu pas berlabuhnya persis hari Asyura.
Jadi saat itu ya Nabi Nuh ini ya sudah berdakwah kepada umatnya ya ratusan tahun. Tidak beriman kecuali belasan tahun. Tidak beriman kecuali belasan. Dan setiap dakwah Nabi Nuh ini dakwah mengajak mereka untuk beriman, dipukuli sampai pingsan di bawah rumahnya. Besok dakwah lagi dipukuli pingsan. Setiap hari seperti itu sampai ratusan tahun. Tidak beriman kecuali beberapa orang. Akhirnya apa? Dia sudah mendoakan ya Allah hancurkan mereka ya. Tidak pernah ada azab seperti yang saat engkau turunkan sekarang ya. Maksudnya dia apa? Banjir. Banjir itu keluar air dari bumi, turun dari langit. Air seapinya di bawah dari bawah. Banjir itu ya pendapat yang pertama figuratil semuanya satu bumi. Semuanya bukan hanya di daerahnya Nabi Nuh, tapi semuanya sak bumi semuanya tenggelam semuanya. Karena itu tidak ada yang selamat kecuali yang ikut di perahunya Nabi Nuh. Yang selamat hanya di perahunya Nabi Nuh. Ya mereka binatangnya semuanya binatang dimasukkan sejenis semuanya lawan jenis laki perempuan supaya masuk semuanya ya sampai akhirnya setelah kumpul semuanya saat itu Nabi Nuh bikin kapal laut ditetapkan sama mereka. Ya udah ada apa-apa, mereka bikin kapal laut. Tapi ya itu perintah Allah SWT karena akan ada banjir. Ya perahu besar. Kemudian setelah mereka masuk semuanya, kemudian mereka Allah SWT turunkan azab. Ketika turun azab itu naik ke kapal laut. Ya naik sampai semuanya tenggelam. Bahkan anaknya Nabi Nuh sendiri, anaknya Nabi Nuh diajak untuk beriman, ya diajak untuk bertobat tak mau. Dia menyatakan bisa selalu naik di atas gunung, tapi tetap Allah akhirnya matikan. Allah akhirnya ternyata binasakan juga. Yang tidak ada yang selamat kecuali ada di kapal Nabi Nuh. Manusianya yaitu anak turunannya, ya. Tapi yang naik kapal Nabi Nuh semuanya tidak ada yang punya turunan kecuali anaknya Nabi Nuh tiga. Jadi yang naik kapal itu ada berapa 40 atau berapa orang. Tapi yang punya turunan cuma ada 3. Sampai sekarang ini turunan sedunia ini ya, itu adalah dari 3 orang. Dari Sam, Ham, Yafis. Dari 3 kita. Dari 3 orang ini. Kenapa? Semuanya igolor. Semuanya terputus nasabnya. Tapi dari 3 orang ini. Kalau Sam dikatakan turunan daripada itu seperti itu. Kalau Sam itu dari ada Sam, Ham, Yafis. Sam Abu Syukur As-Samiyah Minul Arab, orang Yahudi itu ya Syukur As-Samiyah di Sam. Kemudian itu anak turunan daripada Sam. Kemudian Ham Abdul Ajam, selain orang Arab, orang Barat, ya Indonesia masuk ya orang Indonesia, ya kemudian orang Prancis, ya Fransia, ya itu semuanya dari anak turunan dari zaman Ham. Kemudian Yafis ini Abu Tur, ya orang Turki. Wa Abu Ya'juj Ma'juj, anaknya Ya'juj. Ini Ya'juj ini kalau beranak cepat, karena itu apa? Selalu membuat orang. Ini Ya'juj. Makhluk manusia seperti kita, anak turunannya Yafis. Tapi ya, akhirnya apa? Tidak diizinkan oleh Allah SWT, tapi nanti ya ketika akhir zaman akan keluar itu ya Ya'juj akan membuat orang seluruh dunia sampai ya lautan pun akan habis diminum. Ya makanan semuanya kayak kanibal sudah semuanya akan dimakan. Itu Ya'juj akan keluar nanti di akhir zaman. Turunannya sama Yafis. Jadi 3 orang itu Pak. Dan dikatakan Nuh Abu Adam Tsaniyah. Nabi Nuh itu apa? Adam Tsaniyah. Dari Adam yang kedua. Kan datuk dari manusia kan Nabi Adam. Jadi turun sampai Nabi Nuh. Semuanya itu habis semuanya tinggal anak turunan daripada Nabi Nuh. Kan itu Nuh Adam Tsaniyah. Adam Nabi Adam yang kedua. Karena Abdul Bashar Tsaniyah. Ya, bapaknya manusia yang kedua. Itu Nuh. Nah, itu juga terjadinya apa ketika bergabung di Jabal Judi. Sekarang ada itu. Kalau kita lihat di YouTube atau di internet itu kita bisa lihat bentuknya di pada kapal Nabi Nuh. Nah itu terjadi juga. Kemudian terbelahnya bulan ya menjadi 2, yang mengatakan jenis Syaban, yang mengatakan
Walhasil banyak kejadian-kejadian seperti Nabi Yunus diselamatkan daripada perut Nun, keluarkan daripada perut Nun, itu juga hari Asyura. Intinya Allah menyelamatkan banyak orang, para anbiya dari musibah, menyelamatkan dari banyak ujian. Kemudian Allah memberikan banyak pemberian di hari Asyura. Karena itu kita melarang kita gunakan hari Asyura untuk beribadah kepada Allah, dengan berpuasa, dengan berzikir, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harapannya adalah apapun segala musibah Allah angkat dari diri kita. Apapun segala permintaan kita mohon kepada Allah SWT untuk dikabulkan segala hajat kita. Itu tujuannya. Itu adalah amalan-amalan di hari Asyura. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.